السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Hadis 14-16 ada beberapa fawaid yang belum kita baca, yaitu tentang ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Ada fikul hadis dari riwayat tersebut bahwa al-mubadaratu ila isya'atis sunan, dianjurkan, diperintahkan bersegera menyebarkan, menyampaikan sunnah, ilmu tentang sunnah. Kenapa? Karena hadis ini ditulis oleh Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat yang tinggi besar, hampir selalu menyertai Nabi SAW dalam safar. Ini ditulis oleh beliau dan langsung dikirim ke Muawiyah. Waktu itu Amirul Mukminin, Khalifatul Islam, dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, berarti boleh dan disunahkan menyampaikan hadis dengan tulisan. Tidak harus dengan lisan. Ya. Tentu yakin bahwa ini tulisan si fulan. Kalau tidak yakin ada pemalsuan, tentu tidak. Hari ini mudah sekali memalsukan tulisan. Bukan tulisan fulan, dibilang tulisan fulan. Hari ini mudah sekali. Tentu harus berhati-hati. Khabarul wahid hujjatun yu'tamadu 'alaiha. Khabar ahad. Ahad berarti bukan mutawatir. Bolehkah dijadikan hujjah? Boleh. Boleh. Bahkan seorang diri. Ahad kan dibagi tiga, ya. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Gharib ini yang paling sedikit. Masyhur mungkin sekitar 4 orang, 5 orang, 6 orang. Aziz sekitar 2 orang.
Misalnya kita dapat untung besar, 5 juta misalnya, tumben-tumbenan. Nah, itu semua karena apa? Karena pembeli kan, dari pembeli kan, uangnya dari pembeli. Maka pada hakikatnya wajib kita imani, memang Allah berkenan memberikan 5 juta ke kita hari itu. Ya. Jadi pembeli itu perantara saja. Dengan demikian kita tidak terlalu tidak terlalu mengandalkan kepada usaha. Usaha silahkan, boleh, memang harus. Tapi jangan terlalu diandalkan. Ya. Allah lah satu-satunya yang kita andalkan. Ya, kita lanjut 14-17. Hadis nomor 1417. Wa'an Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma annahu kana yaqulu dubura kulli salatin. Ini dari Abdullah bin Zubair. Dari Abdullah bin Zubair. Ya. Bukan dari Rasulullah, dari Abdullah bin Zubair. Sampai di sini ya. Bahwa kebiasaan Abdullah bin Zubair adalah mengucapkan di duburnya salat. Kemarin sudah kita bahas apa dubur salat itu. Hina yusallimu, setelah salam. Bukan ketika salam ya. Hina kan secara kamus artinya ketika, saat. Tentu yang dimaksud di sini setelah. Setelah salam, Abdullah bin Zubair membiasakan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu walahu tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Syekh bin Baz merasa zikir ini sedikit dikenal oleh kaum muslimin. Maka beliau menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghafalkan, mengamalkan zikir ini. Sahih ini, lihat Muslim. Ya. Siapa yang mengucapkan ini? Menurut perawi di sini, Abdullah bin Zubair. Ya. Setelah salam. Ya. La ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Terbalik di sini, mestinya al mulku lahu wal hamdu lahu. Oleh beliau dibalik lahul mulku wa lahul hamdu. Mubtada'nya diakhirkan, mubtada' muakhar, khobarnya diawalkan, khobar muawwal. Apa? Yufidul hasar. Mengandung arti pembatasan. Artinya kerajaan, kekuasaan dan pujian apa? Hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa terhadap segala sesuatu. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali atas izin Allah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Wa la na'budu illa iyyah, kami tidak menyembah kecuali kepada Allah. Milik Allah lah, hanya milik Allah lah kenikmatan, keutamaan dan pujian yang hasan, yang bagus.
La ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah, mukhlishina lahuddin, yang dimana mereka harus ikhlas. Mukhlisin dengan jamak mudzakkar salim. Mengikhlaskan ad-din, ketaatan hanya kepada Allah, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Salah satu yang membuat orang kafir tidak suka adalah apa? Salah satu yang membuat orang kafir tidak suka adalah ketaatan kaum muslimin. Lihat Yahudi. Mereka sangat tidak suka melihat kaum muslimin sami'na wa ata'na terhadap qala Allah wa qala Rasul. Nah, orang-orang kafir ketika melihat masjid-masjid kosong, ketika tidak menggema suara azan, ketika wanita-wanita muslimah menampakkan aurat, mereka senang. Mereka senang. Ya. Ketika kaum muslimin, kaum muslimat taat kepada Allah, mereka tidak suka. Tentu disembunyikan. Ya. Barangkali antum pernah melihat salah satu mereka orang kafir menyebarkan foto lama. Tahun 70-an misalnya, tahun 80-an. Anak-anak SMA. Foto lama. Ya. Ada yang pakai jilbab? Tahun 70-an, tahun 80-an, anak-anak SMA muslimah ya? Gak ada. Gak ada. Di foto itu tidak ada ya, memang mayoritas gak ada ya. Saya ingat dulu tahun 80-an itu mahasiswi ya, bukan SMA. Mahasiswi pakai jilbab, kalau tidak salah di Jogja, geger, gempar. Ya, apalagi SMA, apalagi SMP. Hanya sekolah-sekolah tertentu saja, sekolah Islam, swasta. Gitu. Hari ini luar biasa. Hari ini luar biasa. Ya, tentu ini karunia Allah yang Allah berikan kepada kaum muslimin di negeri kita ini. Ya. Nah, mereka, salah satu mereka orang kafir ini mengupload foto lama yang enggak ada satupun siswi SMA pakai jilbab, memuji foto itu. Ya, alangkah indahnya, tidak ada sekat, misalnya bahasa-bahasa mereka lah. Intinya mereka enggak suka. Kaum muslimah taat kepada Allah. Ya. Dan tentu kita tidak ragu dengan apa yang Allah firmankan. Walan tardo ankal yahudu walan nasara. Tidak akan suka kepadamu siapa? Yahudi dan Nasrani. Ini wakil dari seluruh kaum kafirin. Contoh saja. Hatta tattabi'a millatahu. Sampai engkau mengikuti milah mereka, kebiasaan mereka, ajaran mereka, keseharian mereka. Maka kalau ada satu kelompok kaum muslimin yang membuat mereka marah, yang membuat mereka tidak suka. Siapa? Kelompok kaum muslimin yang menjadi contoh dan mereka ini membuat orang-orang kafir marah, gondok, sebel. Allah yang menjadi saksi Al-Quran di akhir-akhir surat Al-Fatah. Liyaghidha bihimul kuffar. Dengan adanya mereka, orang-orang kafir itu marah, dongkol, sesak dadanya. Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan para sahabat, sahabat Nabi SAW. Kan ayat itu diawali dengan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum dan seterusnya. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, yang bersama beliau siapa? Siapa lagi kalau bukan sahabat?
Mereka asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum, ciri-ciri mereka. Di akhir kalimat itu, di akhir ayat itu ada kalimat liyaghidha bihimul kuffar. Allah sengaja membuat orang-orang kafir itu marah, jengkel dengan adanya para sahabat itu. Kenapa? Karena para sahabat sami'na wa ata'na. Betul-betul taat kepada Allah. Dan ketaatan para sahabat kepada Allah dan Rasulnya tidak mengandung hilah. Tidak seperti Yahudi. Ada hilah. Gimana caranya terkesan taat padahal tidak taat. Taat kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh melihat manfaat dan mudarat. Tidak boleh melihat pantas atau tidak. Tidak boleh ini masuk logika akal apa tidak. Beda taat kepada ulil amri. Bolehkah kita melihat manfaat dan mudarat ketika taat kepada ulil amri? Boleh. Boleh. Ayatnya kan beda. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Terus? Wa ulil amri minkum. Enggak ada? Wa ati'u ulil amri. Berarti beda derajatnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya dibanding dengan taat kepada ulil amri beda. Karena di ulil amri enggak ada lafaz ati'u. Ati'u cuman ada di Allah dan Rasulnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Bukan wa ati'u ulil amri minkum. Artinya apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak, bukan muqayyad. Jangan dikait-kaitkan dengan sesuatu. Jangan dihubung-hubungkan dengan sesuatu. Jangan pakai akal, logika, pertimbangan-pertimbangan, manfaat, mudarat. Adapun taat kepada ulil amri, ada manfaat, ada mudarat. Mana dalil? Nabi SAW memerintahkan kita semua kaum muslimin di akhir zaman untuk sholat berjamaah 2 kali. Sholat berjamaah, sholat wajib 2 kali. 1, di awal waktu. Matahari sudah tergelincir ke barat. Berarti sudah masuk waktu duhur, sudah sholat duhur. Sendiri atau mungkin dengan keluarga atau mungkin dengan teman-teman kita. Ya. Nanti sholat lagi ketika Amirul Mukminin datang. Kita ikut sholat lagi. Ya. Ini kan seolah hilah. Hilah memang. Memberikan kesan bahwa kita selalu sholat bersama ulil amri. Padahal kita sudah sholat. Sholat kedua ini wajib apa tidak? Sholat kedua ini wajib apa tidak? Tidak. Yang wajib yang pertama. Ya. Kenapa? Karena kelak kalian akan dipimpin oleh ulil amri yang selalu menunda-nunda sholat. Mungkin sholat duhur jam 2, mungkin sholat asar jam 4:30, mungkin sholat isya jam 9 misalnya. Ya. Kita disuruh sholat dulu. Nanti ketika ulil amri datang, mengimami, kita ikut lagi. Ini kan hilah. Tidak boleh kita terang-terangan, enggak benar Anda, apalagi di depan umum ya. Pemimpin apaan itu? Sholat ditunda-tunda, ngapain pemimpin seperti itu kita taati? Enggak boleh. Enggak boleh, diam kita. Wajib kita diam. Ya, wajib kita diam kalau di depan umum, kecuali berdua. Sebagaimana sabda Nabi SAW, pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati. Kalau di depan umum tidak boleh. Ya. Beda dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Adapun taat kepada ulil amri boleh dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Ya. Yang penting jangan teriak-teriak, nggak benar ini kebijakan pemerintah ini. Kita tentang, kita lawan, kita siap turun ke jalan. Khawarij itu. Khawarij itu, nggak boleh. Ya. Udah kita diem saja. Ya,
Tetapi dalam pelaksanaannya kita mengambil langkah yang manfaat. Ini bahaya ini mudarat ini. Kalau kita biarkan seperti itu nanti begini. Boleh. Ya. Tapi jangan seperti orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij kan nantang. Turun ke jalanan, demo, mengkritik di medsos, di internet, di televisi, di radio. Kita tidak boleh. Ya. Menentang secara terang-terangan seperti itu. Adapun apa istilah kita main kucing-kucingan atau apa, tapi manfaatnya jelas ya. Justru kalau kita taati malah muncul mudarat. Gitu ya. Ya seperti antum lewat lampu merah jam 1 malam ya. Dari sono kelihatan nggak ada kendaraan satupun, dari sono nggak ada, dari sono nggak ada ya. Apa antum mau diem nunggu hijau, ya kan? Sementara kan tujuan lampu merah itu dibikin untuk gantian, biar nggak tabrakan. Ini gantian sama siapa? Sono kelihatan semua, nggak ada. Jam 1 malam misalnya. Atau ada sesuatu, nggak ada yang lewat ini. Karena demo atau apa. Ya. Beda dengan taat kepada Allah. Ya. Nggak ada yang lihat ini. Ya. Udah. Isya 2 rakaat aja, atau 1 rakaat saja. Apa begitu? Ya kan? Kan nggak bisa begitu. Kalau taat kalau mau nggak ada yang lihat, ada tidak, ya nggak ada yang tahu nih. Udah kamu aja jadi imam dek. Mau gitu sama istrinya. Mentang-mentang istrinya suaranya bagus, hafalannya banyak. Udahlah di kamar ini, ya nggak bisa. Mau di kamar nggak ada yang lihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, nggak boleh ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Beda dengan taat kepada ulil amri. Boleh dengan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Tapi ingat, ini wanti-wanti ya, jangan seperti para Khawarij itu. Teriak, lantang, menentang, caci maki, demo. Jelas ini haram. Nah, lihat, bayangkan seperti itu aja kita disuruh ikut-ikutan ya kan? Ikut-ikutan sholat yang telat itu. Berarti kan kita menampakkan diri kita sebagai orang yang sholatnya telat. Oh, sholat duhur jam 2, sholat asar jam 5 misalnya. Kita tidak disuruh oleh Nabi, jangan, tetap berjamaah di awal waktu, biar ulil amri tahu, biar marah sekalian, biar berasa enggak. Justru kita disuruh sembunyi-sembunyi. Sholat di awal waktu itu kita disuruh sembunyi-sembunyi. Nanti sholat secara berjamaah terang-terangan bersama ulil amri itu. Qala Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin maktubatin. Baru di akhir riwayat baru bawa-bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal enggak bawa-bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung Abdullah bin Zubair. Di akhir riwayat Abdullah bin Zubair mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri beliau mengucapkan kalimat-kalimat tadi setelah salam dari salat wajib. Berarti salat duha, tahiyatul masjid, tahajud dan seterusnya tidak masuk di sini. Kalau kita sengaja baca zikir-zikir ini setelah salat tahajud misalnya, setelah salat duha misalnya, tentu bid'ah. Bid'ah, mengada-ada apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim fi kull hadis. Yang pertama, istihbabul muhafadhati ala hadza dzikri fi duburi kulli salatin. Disukai, disunahkan selalu menjaga zikir-zikir ini setelah salam. Ya. Ini mustahab, seandainya karena satu dan lain hal atau bukan karena satu dan lain hal kita sengaja tidak membaca, tentu tidak berdosa.
Karena istihbab, mustahab. Dan kalimat-kalimat zikir di atas berisi tentang tanzihullah, tamjiduhu, wassana'u alaih, bisifatil kamali, wa nu'util jalal. Mensucikan Allah, membesarkan Allah, mengagung-agungkan Allah dan seterusnya. Dan antum tahu sesuatu yang sangat dicintai, disukai oleh Allah apa? Gak ada yang lebih mencintai itu melebihi aku, kata Allah. Apa? Kita juga suka itu. Bahkan kita kalau terlalu menyukai jadi buruk. Allah tidak buruk menyukai itu. Allah senang sekali itu. Apa? Pujian. Dipuji. Sesuatu yang sangat disukai, dicintai oleh Allah adalah dipuji. Maka keliru orang-orang sekuler, orang-orang jahil yang mengatakan Tuhan itu enggak gila hormat. Barangkali antum pernah dengar ya. Tuhan itu enggak gila hormat. Yang gila hormat itu kita. Ya, gila hormat kan bahasa kasar. Bahasa harusnya menyukai pujian. Allah menyukai pujian. Lihat ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, doa-doa dalam ruku', dalam sujud, i'tidal, dan seterusnya penuh dengan pujian-pujian terhadap Allah, dan itu disukai. Maka antum bisa lihat isi surat yang paling besar, isi ayat yang paling besar. Apa surat yang paling besar? Al-Fatihah. Apa ayat yang paling besar? Ayat kursi. Apa isinya? Gak jauh dari pujian, dari awal sampai akhir isinya pujian. Dan memuji berarti berdoa. Ya. Nah, inilah salah satu sifat Allah yang tentu baik dan tidak boleh kita tiru. Ya. Kan sudah sering kita bahas, ada sifat-sifat yang baik pada diri Allah, baik pada diri kita. Buruk pada diri Allah, buruk pada diri kita. Maka enggak mungkin itu ada pada diri Allah. Kan Allah tidak mungkin mempunyai sifat buruk. Di kita ada. Baik pada diri Allah, tapi buruk pada diri kita. Buruk pada diri Allah, tapi baik pada diri kita. Ya. Maka keliru kalau ada orang mengatakan seluruh sifat Allah harus kita tiru, harus kita ikuti. Allah pemalu, kita juga harus pemalu. Allah adil, kita juga harus adil. Allah berilmu, kita juga harus berusaha untuk berilmu dengan belajar. Terus salah. Nanti akan ada mentoknya. Ada perkecualian. Ada sifat Allah yang tidak boleh kita ikut. Karena tidak baik pada diri kita. Pada diri Allah baik. Atau sebaliknya. Nah, ini salah satunya. Salah satu sifat baik Allah adalah suka dipuji. Jika kita suka dipuji, atau istilah kasarnya kita gila hormat, ya tentu tidak baik. Kemudian madaruddini 'alal ikhlasi wal mutaba'ati wa huma saqal Islam. Inti agama Islam ini cuma dua. Inti ajaran Islam ini dua. Apa dan apa? Ikhlas dan mengikuti. Ikhlas karena Allah, mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Itu intinya. Ikhlas diwakili oleh kalimat La ilaha illallah. Mutaba'ah, mengikuti cara Rasul, diwakili oleh kalimat
Muhammadur Rasulullah. Inti ajaran Islam kan begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka amal itu akan diterima jika memenuhi berapa? 2 syarat. Syarat pertama, ikhlas la ilaha illallah. Syarat kedua, mengikuti Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Maka dikatakan fahuma saqal Islam, ini 2 sak. Sak artinya macam-macam. Ya, salah satunya tonggak penyangga Islam. Ya. Dari sini maka Imam Nawawi mengatakan, dan ini dipertegas oleh Syekh Utsaimin, bahwa inti ajaran Islam selama 23 tahun Nabi mengajarkan Islam, intinya atau bisa dirangkum dalam 2 hadis. Hadis Nabi kan ratusan ribu, jutaan, 1 juta lebih. Itu bisa dirangkum dalam 2 hadis. Sesuai dengan kaidah kedua ini. Apa? 2 hadis itu. Yang pertama, innamal a'malu bin niyyat. Ikhlas ini. Ini hadis pertama. Mewakili la ilaha illallah tadi, menjelaskan kalimat la ilaha illallah, ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Ya. Sebuah hadis yang hanya didengar oleh seorang sahabat bernama Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab menyampaikan hadis ini kepada satu manusia, Alqamah bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian menyampaikan kepada satu manusia lagi. Setelah itu baru disampaikan kepada belasan, puluhan, akhirnya ratusan, akhirnya ribuan, sampai hampir-hampir tidak ada kitab hadis yang tidak memuat hadis innamal a'malu binniyat. Luar biasa ya, ilmu hadis penuh dengan sesuatu yang menakjubkan. Ya, kalau Islam ini tidak diatur oleh Allah, mustahil. Mustahil. Jalan ilmu dari para ulama kok dibiarkan oleh Allah, mustahil. Sangat luar biasa. Itu hadis pertama. Hadis kedua, kan ada berapa hadis tadi? Cuman ada 2. 1 juta hadis lebih sabda Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi selama 23 tahun itu terangkum dalam 2 hadis. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, apa kira-kira? Yang mutaba'ah. Harus mengikuti Nabi. Kalau tidak mengikuti Nabi, ibadah kita tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. 2 hadis itu mewakili 1 juta hadis lebih. Inti daripada ajaran Islam memang itu. Pertama, ikhlas. Kedua, mengikuti cara Nabi SAW. Hadis-hadis yang lain dalam rangka mengamalkan 2 hadis itu. Ya. Ini yang tadi ya. Al-muslimu ya'tazzu bidinihi wa yadhharu sa'airahu. Seorang muslim itu berizzah, berbangga diri dengan agama dan menampakkan syiar-syiarnya. Sekalipun orang-orang kafir itu tidak suka, maka tampakkan syiar Islam dan syiarnya harus benar. Apa? Adzan. Apa? Jenggot. Apa? Tidak isbal. Terdengar suara adzan, berbondong-bondong ke masjid, salat berjamaah, dan seterusnya dan seterusnya. Yang wanita menutup auratnya dengan memakai jilbab.
Ini syiar Islam, tampakkan yang benar, karena ada orang mengatakan ini syiar. Apa? Beduk misalnya, ya kan? Pelawatan misalnya, ini syiar. Nah, tidak benar. Syiar tidak boleh keluar dari sunnah. Beduk, solawatan, apalagi solawat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, salat nariyah misalnya, salat tafrijiyah misalnya, salat al-fatih, salat badar, tentu tidak boleh dijadikan syiar. Apalagi lagu-lagu. Apa mereka bilang lagu religi misalnya, lagu-lagu qasidah, itu bukan syiar. Syiar harus berdasarkan sunnah, sesuai sunnah. Dan syiar Islam terbesar apa? Syiar Islam terbesar adalah azan. Azan ini paling besar. Ditampakkan di hadapan orang-orang kufar. Ini nih kaum muslimin. Menunggu-nunggu datangnya waktu sholat. Sebagaimana Nabi SAW yang sering bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah. Ya Bilal, arihna bis salah." Ketika Nabi penat, bosan, jenuh, Nabi bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, kapan datangnya waktu sholat? Gembirakan kami dengan sholat." Menunggu-nunggu waktu sholat. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai untuk membedakan ini negeri muslim apa negeri kafir. Untuk membedakan ini negeri muslim apa negeri kafir, cara membedakannya adalah dengan suara azan. Kalau terdengar suara azan, berarti ini negerinya kaum muslimin. Kalau tidak terdengar suara azan, ini negerinya kaum kafirin. Dan ternyata apa yang dipilih oleh Nabi, apa yang menjadi patokan Nabi, kita saksikan hari ini. Betul persis. Ya. Mesir, Saudi, Yaman, Malaysia, Brunei, Indonesia menggema suara azan di mana-mana. Sementara Inggris, Prancis, Amerika, Jepang, dan seterusnya tidak menggema suara azan. Ya. Maka mudah kita katakan bahwa Mesir, Saudi, Yaman, Sudan, Indonesia, Malaysia, Brunei, negara Islam. Negara Islam. Negara kafir tadi. Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang. Mudah. Nah, sebagian saudara-saudara kita ini, wabil khusus yang terkena syubhat khawarij, sulit untuk memetakan mana negara Islam, mana negara kafir, sulit. Dan akhirnya salah. Salah. Indonesia bagi mereka ini negara kafir. Malaysia dan seterusnya negara kafir. Bahkan Saudi dikafirkan. Ya. Terkena syubhat Sayyid Qutb. Ya. Kalau antum dengar, antum baca apa yang ada di kitabnya, tafsirnya fi Dilalil Quran, ada kalimat sampai muazin yang ada di Masjidil Haram dikafirkan. Saat dia membahas wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Iya, azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Ada satu fawaid lagi. Hirsus sahabati ala tadbiki sunani wa isya'atiha.
Para sahabat begitu semangat untuk mempraktekkan sunnah dan menyebarkannya. Adakah yang sepadan atau lebih semangat dari sahabat? Enggak mungkin. Enggak mungkin ada. Kalau ada, seolah ada, berarti sesat. Siapa? Nah, Khawarij contohnya. Kan Khawarij itu kan seolah melebihi sahabat. Ya, sahabat dikafirkan, berarti kan melebihi sahabat kan? Sesat. Ya. Sahabat diam terhadap sesuatu yang terjadi pada diri Utsman. Nah, Khawarij tidak diam. Seolah Khawarij itu lebih semangat memperbaiki Utsman. Sahabat diam. Nah, Khawarij yang salah, sahabat yang benar. Gitu. Maka jangan melebihi sahabat. Ambil contoh sederhana. Adakah para sahabat membuat kayu-kayu untuk dibikin sutroh sholat? Ya. Kalau tidak ada, kok sekarang kita bikin, berarti kita melebihi sahabat. Melebihi sahabat tidak mungkin benar. Yang paling semangat adalah para sahabat. Adakah para sahabat membuat sutroh-sutroh kayu secara khusus? Biar nanti kalau pingin sutroh nggak usah nyari-nyari. Ya, niatnya bagus. Tapi karena para sahabat tidak ada yang melakukan, tidak boleh kita katakan sebagai sebuah kebaikan. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalau itu benar, pasti para sahabat yang pertama kali melakukan. Enggak ada.